Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya. Saya dari Prodi PGSD UPJJ Salut Kartini Rembang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian ontologi. Pengertian ontologi menurut bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu on atau ontos yang berarti ada dan logos berarti ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu yang ada. Sedangkan menurut istilah, ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Adapun menurut para ahli filsafat, menurut Surya Sumantri tahun 1985, ontologi membahas tentang apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan kata lain suatu pengkajian mengenai teori tentang ada. Telaah ontologis akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. 1. Apakah objek ilmu yang akan ditelaah? 2. Bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut? Dan 3. Bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya tangkap manusia seperti berpikir, merasa, dan mengindera yang membuahkan pengetahuan. Menurut Soehartono dan Hanafi tahun 2007, ontologi yaitu asas dalam menerapkan batas atau ruang lingkup wujud yang menjadi objek penelaahan, objek ontologis atau objek formal dari pengetahuan serta penafsiran tentang hakikat realita atau metafisika. Dari objek ontologi atau objek formal tersebut dapat merupakan bahasan landasan ya, ilmu yang menanyakan apa yang dikaji oleh pengetahuan dan biasanya berkaitan dengan alam kenyataan dan keberadaan gitu. Untuk keberadaan ontologi dipandang dari segi jumlah, ada juga dipandang dari segi sifat, terus dipandang dari segi proses, kejadian, dan perubahan. Aliran lain yang berkaitan antara ontologi dan metafisika. Keberadaan ontologi dipandang dari segi jumlah. 1. Monisme, yaitu aliran yang mengatakan bahwa hanya ada satu kenyataan fundamental. Kenyataan tersebut dapat berupa jiwa, materi, Tuhan, atau substansi lainnya yang tidak dapat diketahui. 2. Dualisme, yaitu aliran yang menganggap adanya dua substansi yang masing-masing berdiri sendiri. Untuk yang nomor 3, pluralisme adalah paham yang menganggap bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan dan semuanya nyata. Keberadaan ontologi dipandang dari segi sifatnya. Untuk nomor 1, materialisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa tidak ada sesuatu yang nyata kecuali materi. Untuk nomor 2, dia membahas spiritualisme. Spiritualisme mengandung beberapa arti, yaitu ajaran yang menyatakan bahwa kenyataan yang terdalam dalam roh, yakni roh yang mengisi dan mendasari seluruh alam. Untuk yang B, kadang-kadang dikenakan pada pandangan idealistis yang menyatakan adanya roh mutlak. Untuk yang nomor C, dipakai dalam istilah keagamaan untuk menekankan pengaruh langsung dari roh suci dalam bidang agama. Untuk yang D, kepercayaan dalam roh, orang mati berkomunikasi dengan yang masih hidup melalui perantara atau orang tertentu dan lewat bentuk wujud yang lain. Untuk selanjutnya, keberadaan ontologi dipandang dari segi proses, kejadian, atau perubahan. Untuk nomor 1, mekanisme ya. Mekanisme adalah aliran yang menyatakan bahwa semua gejala dapat dijelaskan berdasarkan asas-asas mekanik atau mesin ya. Asas-asas mekanik atau mesin. Untuk yang nomor 2, teleologi atau serba tujuan.
adalah aliran yang berpendapat bahwa yang berlaku dalam kejadian alam bukanlah kaidah sebab akibat, akan tetapi sejak mula memang ada sesuatu kemauan atau kekuatan yang mengarahkan alam ke suatu tujuan. Untuk yang nomor 3, vitalisme adalah aliran yang memandang bahwa kehidupan tidak sepenuhnya dijelaskan secara fisika, kimiawi, karena hakikatnya berbeda dengan yang tidak hidup. Gitu. Untuk aliran yang berkaitan antara ontologi dan metafisika. Aliran lain yang berkaitan antara ontologi dan metafisika yaitu ada nihilisme. Berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing, ya, yang berarti nothing atau tidak ada. Adanya sebuah doktrin yang tidak mengetahui validitas alternatif yang positif. Untuk yang nomor 2, agnostisisme adalah paham yang mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Untuk metode dalam ontologi. Metode pembuktian dalam ontologi oleh Lawrence Bagus dibedakan menjadi 2, yaitu pembuktian a priori dan pembuktian a posteriori. Ya, untuk contoh a priori ini ada contoh sesuatu yang bersifat lahiriah itu fana, badan itu sesuatu yang lahiriah. Jadi badan itu sesuatu yang lahiriah, jadi bisa disembuhkan, badan yaitu fana gitu. Kalau untuk contoh yang a posteriori itu gigi geligi rahang dinosaurus. Gigi geligi pemakan tumbuhan. Jadi bisa disimpulkan dinosaurus itu pemakan tumbuhan, seperti itu. Untuk selanjutnya itu aspek ontologi. Aspek ontologi pengetahuan tertentu hendaknya diuraikan atau ditelaah dulu ya. Itu ada metodis, sistematis, koheren, rasional, komprehensif, ada radikal dan universal gitu. Untuk manfaat mempelajari ontologi, manfaatnya itu untuk manfaat mempelajari ontologi, membantu untuk mengembangkan dan mengkritisi berbagai bangunan ya, berbagai bangunan sistem pemikiran yang ada, membantu memecahkan masalah pola relasi antara berbagai eksisten dan eksistensi. Ada juga bisa mengeksplorasi secara mendalam dan jauh pada berbagai ranah keilmuan maupun masalah, baik itu sains hingga etika. Farina Anis 2007. Sekian dari presentasi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.